Bagi saya, cerita soal pasal-pasal karet seperti Hadzai ini sudah tutup buku setelah kita reformasi. Harus ada semangat untuk membuka ruang publik ya, berani bicara terhadap para pembesarnya, para penguasanya. Saya ingat mungkin Bang Boni paham betul ucapan Voltaire ya. Negara itu kalau kondisinya rakyat takut kepada penguasanya, bicara, ya, menyampaikan kritik, pendapat, menulis dan segala macam, itulah otoritarianisme. Tapi kalau penguasa takut kepada rakyatnya, itulah demokratis. Takut dalam artian mungkin akan dibicarakan rakyatnya, mungkin khawatir kebijakannya tidak sesuai dengan keinginan rakyatnya. Rasa takut kepada publik ini penting. Jangan sebaliknya yang dihidupkan. Rasa takut publik untuk menegur penguasanya. Bahkan dalam Islam pun penguasa itu takut dengan publiknya. Dalam agama apapun ya, penguasa itu harus takut kepada publik, kepada rakyat. Nah, kalau dihidupkan pasal-pasal ini bagi saya ini mengkhawatirkan. Apalagi pasal 353 tadi yang bicara soal pemerintahan umum dan segala macamnya, pejabat publik. Kalau kemudian merasa dihina, maka mereka bisa melaporkan orang yang menghina, publik yang menghinanya. Padahal tugas pejabat itu melayani. Kalau servisnya dirasa tidak enak oleh publik, boleh dong marah-marah. Secara sederhana Anda menganggap bahwa tidak perlu pasal Tidak penghinaan perlu dihidupkan pasal-pasal kembali. itu. Karena begini, pasal 28 bicara soal kemerdekaan. Berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan. Ya, pasal 28D memastikan bahwa orang harus dapat perlakuan sama di hadapan hukum. Pertanyaan saya, kalau publik menghina penguasanya, dipenjara. Kalau penguasa menghina suku, ras, masyarakat, publik, dipenjara atau tidak? Laporkan saja. Kalau terjadi begini, Bang Terry ini karena alasan demokrasi sudah bisa dipenjara. Tapi karena beliau ada juga yang mencintai publik ya tidak jadi dipenjarakan. Jadi saya mau mengatakan begini, mestinya ada keadilan bagi publik ya. Kalau kemudian mereka mengkritik penguasanya ya silakan. Kalau penguasa mengkritik publiknya ya silakan dengan bahasa bagus. Saya mau cerita ya kasus Bang, dua kasus. kita tahan dulu, kita minta klarifikasi langsung nih. Bang Terry sudah ketawa-tawa dari tadi. Bang Terry, langsung saja Bang, silakan ditanggapi Bang Terry. Silakan Bang Terry, tadi Bang Boni udah, sekarang Bang Terry. Silakan, langsung Bang Terry ditanggapi. Bang Terry. Saya tidak mau menanggapi karena saya ucapkan terima kasih forum ini membantu kami kerja-kerja yang ada di DPR. Ini kan bagian daripada sosialisasi kepada rakyat. Yang ingin saya sampaikan dan saya bersaksi, mungkin ini salah satu undang-undang yang fenomenal, yang revolusioner. Kemudian undang-undang yang terbaik yang pernah ada di Republik ini. Bayangkan meskipun ini, tadi disanggah tidak perlu katanya. Nanti saya jelasin. 7 presiden, ya, puluhan ahli hukum pidana plus tata negara. Yang tersisa itu saya nangis itu. Tatkala Prof. Muladi mengatakan akhirnya saya masih sempat melahirkan yang namanya RKUHP itu. Karena memang kita itu kerjanya siang malam 24 jam puluhan tahun. Saya termasuk beruntung dipercaya diberikan kesempatan partai untuk terlibat di situ. Tujuannya sangat mulia. Apa tujuannya? Tujuannya untuk mewujudkan satu kitab hukum pidana nasional. Kita begini ini karena apa? Enggak ada, tafsir kita macam-macam. Dengan adanya KUHP baru ini insya Allah ya, ini kita akan punya satu tafsir ya tentang bagaimana perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum di Republik ini. Ya, tidak hanya satu tafsir, tapi bercirikan negara kesatuan Republik Indonesia. Implemented dari Sabang sampai Merauke, Miangas ke Pulau Rote harus bisa dilaksanakan. Bersendikan Pancasila, makanya nanti banyak sekali sampai ada 14 pending issues. Berdasarkan Undang-Undang Dasar seperti yang disampaikan Pak Ferry. Kemudian memastikan kebinekaan hadir. Pasal 2 itu ada yang namanya living law, hukum yang hidup di masyarakat. Buat KUHP ini kita mengakomodir semuanya. Ya, masyarakat lokal, nasional, dan internasional. Makanya kita bisa, nanti Prof bisa perdebatkan, satu pasal, nanti saya kalau diizinkan, satu pasal saya bisa cari rasio legisnya mungkin ada 10 alasan.
Ya. Nah, KUHP kita ini adalah serambi muka. Orang melihat, oh Indonesia ini seperti ini loh. Peradabannya, sistem hukumnya dan sebagainya. Materinya, makanya kita ribut ini Mbak. Materinya ini dari kita mau buat anak, sampai si anak itu punya cucu dan meninggal dunia diatur di sini. Sangat multidimensi, sangat multi spektrum.